Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Bahasan kita kali ini adalah bahasan tentang penilaian proyek yang kita beri nama penilaian sesi 3C. Penilaian sesi 3C ini nanti akan dibagi-bagi menjadi sesi 3C untuk contoh jenjang pendidikan SD, sesi 3C untuk contoh penilaian jenjang pendidikan SMP, sesi 3C untuk contoh penilaian untuk jenjang SMA, dan sesi 3C untuk contoh penilaian jenjang SMK. Bapak dan Ibu, semoga apa yang akan disampaikan ini memberikan inspirasi pada Bapak dan Ibu untuk melakukan proses penilaian di satuan pendidikan masing-masing, penilaian untuk para didiknya menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu, bahasan kita tentang penilaian proyek pada sesi 3C ini yaitu penilaian proyek dengan contoh penilaian pada jenjang sekolah dasar. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Periode waktu untuk penyelesaiannya tergantung kompleksitas tugas. Misalnya dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau 1 semester. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, inovasi dan kreativitas, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan peserta didik menginformasikan mata pelajaran tertentu secara jelas. Penilaian proyek dapat dilakukan dalam 1 atau lebih KD atau kompetensi dasar, 1 mata pelajaran, beberapa mata pelajaran serumpun, atau lintas mata pelajaran yang bukan serumpun. Penilaian proyek dapat memberikan informasi tentang kemampuan peserta didik dalam memahami, mengaplikasikan, dan menyampaikan informasi tentang materi tertentu pada 1 atau lebih mata pelajaran yang terkait sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai pada penugasan yang diberikan. Pada pembelajaran di kelas, pendidik mungkin menekankan penilaian proyek pada prosesnya dan menggunakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan peserta didik dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Peserta didik dapat menunjukkan pengalaman dan pengetahuan tentang sesuatu topik, memformulasikan pertanyaan, dan menyelidiki topik tersebut melalui bacaan dan wawancara. Kegiatan ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik secara individual atau kelompok. Pendidik juga dapat menggunakan produk akhir dari suatu proyek dalam bentuk presentasi untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengomunikasikan temuan-temuannya dan dalam bentuk laporan. Apabila proyek digunakan pada penilaian sumatif, fokus biasanya terletak pada produknya. Aspek yang dinilai dalam penilaian proyek ditulis dalam rubrik penilaian. Rubrik penilaian berisi kriteria-kriteria berkaitan dengan tahapan-tahapan sebuah proyek. Tahapan-tahapan tersebut diurutkan lengkap, jelas, mudah diamati, dan dapat diukur. Penilaian proyek dapat dilakukan pada setiap langkah yang meliputi persiapan atau perencanaan, proses pengerjaan, dan pelaporan. Hasil belajar yang dapat dinilai pada tahap-tahap tersebut antara lain. Pertama, tahap persiapan, yaitu kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan tugas atau proyek. Kemampuan memperoleh informasi awal atau data-data awal. Kedua, tahap pelaksanaan. Kemampuan bekerja dalam kelompok. Kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri. Kemampuan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi, serta kemampuan menganalisis permasalahan. Ketiga, tahap pelaporan. Tahap-tahap yang dinilainya yaitu kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan data, kemampuan membuat laporan, dan kemampuan menyampaikan hasil. Sistematika atau urutan penyusunan perangkat atau instrumen penilaian proyek terdiri dari: pertama, identitas.
Berisi nama mata pelajaran, kelas, kurikulum, kompetensi dasar, materi, dan indikator. Kedua, penugasan atau perintahnya. Yang ketiga, rubrik penilaian. Bapak dan Ibu, berikut ini adalah contoh instrumen penilaian proyek untuk jenjang sekolah dasar. Identitas penilaian mata pelajarannya yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan mata pelajaran IPA. Kelasnya kelas 4, kurikulumnya kurikulum 2013. Kompetensi dasar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesianya yaitu kompetensi dasar 4.4, menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator penilaiannya, siswa dapat menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif dalam laporan hasil pengamatan. Kemudian kompetensi dasar untuk mata pelajaran IPA yaitu kompetensi dasar 4.5, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Indikator penilaiannya, siswa dapat merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan secara tertulis hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Judul atau materinya yaitu perubahan bentuk energi di lingkungan sekitar. Adapun tugas penilaian proyeknya yaitu carilah informasi tentang perubahan bentuk energi. Lakukanlah penelusuran dan pengamatan secara rinci. Buatlah laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tersebut minimal berisi tentang 5 perubahan bentuk energi. Waktu yang disediakan untuk kegiatan proyek ini selama 2 minggu. Untuk rubrik penilaian proyeknya, format bentuk penilaiannya yaitu berisi kolom aspek atau subaspek, kolom kriteria untuk kolom kriteria mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran IPA, kemudian skor dan keterangan. Pada kolom aspek atau subaspek, diantaranya berisi perencanaan, kemudian judul. Nah, judul ini diantaranya dinilai pada kriteria mata pelajaran IPA. Ini skornya 3 apabila tepat, skornya 2 apabila kurang tepat, kemudian skor 1 bila tidak tepat, dan skor 0 ini bila tidak ada. Kemudian subaspek berikutnya yaitu tujuan. Ini ada pada kolom mata pelajaran IPA. Skornya 3 bila tepat, skor 2 bila kurang tepat, skor 1 bila tidak tepat, dan skor 0 bila tidak ada. Kemudian subaspek waktu yang diperlukan ini ada pada kolom kriteria mata pelajaran IPA juga. Skor 1 bila sesuai, skor 0 bila tidak sesuai. Kemudian subaspek anggota kelompok ini berada pada kolom kriteria mata pelajaran IPA pula. Ini skor 1 bila tertulis, kemudian skor 0 bila tidak tertulis. Kemudian subaspek pembagian tugas ini ada pada kolom mata pelajaran IPA pula. Skor 1 bila ada dan skor 0 bila tidak ada. Berikutnya pada kolom subaspek tentang peralatan yang diamati. Ini ada pada kriteria mata pelajaran IPA. Skor 5 bila 5 bentuk perubahan energi. Skor 4 bila 4 bentuk perubahan energi. Skor 3 bila 3 bentuk perubahan energi. Skor 2 bila 2 bentuk perubahan energi. Skor 1 bila 1 bentuk perubahan energi, dan skor 0 bila tidak ada. Keterangannya, alat yang diamati mewakili 5 bentuk perubahan energi. Kemudian untuk subaspek prosedur pengamatan ada pada kolom kriteria mata pelajaran IPA. Ini skor 5 bila berisi 5 prosedur. Skor 4 bila berisi 4 prosedur, skor 3 bila berisi 3 prosedur, skor 2 bila berisi 2 prosedur, skor 1 bila berisi 1 prosedur, dan skor 0 bila tidak ada prosedur. Pada kolom keterangannya ditulis terdapat 5 prosedur yang harus dilaksanakan dalam pengamatan. Berikutnya untuk aspek pelaksanaan, subaspeknya yaitu yang pertama subaspek pengamatan. Ini sama ada pada kolom kriteria mata pelajaran IPA.
ini skornya 5 bila mengamati 5 bentuk perubahan energi. Skor 4 bila mengamati 4 bentuk perubahan energi. Skor 3 bila mengamati 3 bentuk perubahan energi. Skor 2 bila mengamati 2 bentuk perubahan energi. Skor 1 bila mengamati 1 bentuk perubahan energi. Dan skor 0 bila tidak ada yang diamati. Untuk sub aspek pencatatan hasil pengamatan pada kolom kriteria mata pelajaran IPA, ini skor 5 bila mencatat 5 hasil pengamatan, skor 4 bila mencatat 4 hasil pengamatan, skor 3 bila mencatat 3 hasil pengamatan, skor 2 bila mencatat 2 hasil pengamatan, skor 1 bila mencatat 1 hasil pengamatan, dan skor 0 bila tidak ada hasil pengamatan yang dicatat. Kemudian untuk aspek pelaporan dengan sub aspek sistematika pada kolom kriteria mata pelajaran IPA, ini skornya 5 bila memuat 5 komponen, skor 4 bila memuat 4 komponen, skor 3 bila memuat 3 komponen, skor 2 bila memuat 2 komponen, skor 1 bila memuat 1 komponen, dan skor 0 bila tidak ada. Pada kolom keterangan ditulis, komponen sistematika terdiri atas pendahuluan, prosedur, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Berikutnya pada aspek pelaporan yaitu ada subaspek isi atau substansi. Pada kolom kriteria mata pelajaran IPA dituliskan skor 5 bila memuat 5 bentuk perubahan energi, skor 4 bila memuat 4 bentuk perubahan energi, skor 3 bila memuat 3 bentuk perubahan energi, skor 2 bila memuat 2 bentuk perubahan energi, skor 1 bila memuat 1 bentuk perubahan energi, dan skor 0 bila tidak mengamati bentuk perubahan energi. Berikutnya pada kolom aspek atau subaspek untuk aspek bahasa atau kosakata. Kemudian ini termuat pada kolom kriteria untuk kriteria mata pelajaran bahasa Indonesia. Dituliskan skor 4 bila menggunakan 76 sampai 100% kosakata baku. Skor 3 bila menggunakan 51 sampai 75% kosakata baku. Skor 2 bila menggunakan 26 sampai 50% kosakata baku. Skor 1 bila menggunakan 1 sampai 25% kosakata baku, dan skor 0 bila tidak menggunakan kosakata baku. Kemudian untuk pada kolom aspek ini berikutnya adalah aspek kalimat efektif. Ini pada kriteria pada kolom mata pelajaran bahasa Indonesia. Skor 4 bila menggunakan 76 sampai 100% kalimat efektif. Skor 3 bila menggunakan 51 sampai 75% kalimat efektif. Skor 2 bila menggunakan 26 sampai 50% kalimat efektif. Skor 1 bila menggunakan 1 sampai 25% kalimat efektif, dan skor 0 bila tidak menggunakan kalimat efektif. Berikutnya aspek estetika. Pada kolom yaitu ada di situ aspek estetika. Dituliskan pada kolom kriteria mata pelajaran IPA. Ini skornya 3 bila estetikanya sangat menarik. Skor 2 bila cukup menarik. Skor 1 bila kurang menarik. Skor 0 bila tidak menarik. Nah, hasil-hasil tadi kemudian dijumlahkan untuk kolom pada kriteria mata pelajaran bahasa Indonesia ini skor maksimumnya 8. Kemudian untuk kriteria pada kolom mata pelajaran IPA skor maksimumnya 4, 7. Nah, kemudian pengolahan hasil nilainya untuk menghitung nilai bahasa Indonesia KD 4.4, nilai yang diperoleh yaitu skor perolehan dibagi skor maksimum kali 100. Untuk nilai bahasa Indonesia KD 4.4, nilainya didapatkan skor perolehan dibagi skor maksimum kali 100. Sedangkan untuk menghitung nilai IPA KD 4.5, nilai yang didapatkannya adalah skor perolehan dikali skor maksimum kali 100. Penilaian proyek pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, belajar dari rumah dengan pola daring atau kombinasi daring dan luring, kemudian belajar dari rumah dengan pola luring menggunakan buku, modul, bahan tertulis lainnya atau pemanfaatan lingkungan sekitar, diantaranya sebagai berikut. Pada penilaian proyek pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, penilaian proyek dilakukan secara langsung terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang telah diselesaikan peserta didik dalam periode atau waktu tertentu.
Sedangkan untuk penilaian proyek pada belajar dari rumah dengan pola daring atau kombinasi daring dan luring, penilaian proyek dilakukan terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang telah diselesaikan peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian dilakukan secara daring menggunakan LMS yang disediakan guru atau satuan pendidikan, atau berdasarkan dokumen atau hasil proyek yang diserahkan oleh peserta didik dikirimkan ke satuan pendidikan. Penilaian proyek pada pembelajaran luring menggunakan buku, modul, bahan tertulis lainnya, TV, radio, atau lingkungan sekitar. Penilaian proyek dilakukan terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang telah diselesaikan peserta didik dalam periode waktu tertentu. Penilaian dilakukan terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang telah diserahkan peserta didik kepada guru atau satuan pendidikan secara langsung atau menggunakan jasa kurir. Adapun sumber bahasan tentang penilaian proyek yang sudah disajikan tadi, ini bersumber dari Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar yang diterbitkan tahun 2018 oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. Kemudian Panduan Penilaian Kinerja atau Performance Assessment yang diterbitkan oleh Tim Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan tahun 2019. Kemudian bersumber dari Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang terbit tahun 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat PSMA, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. Kemudian bersumber dari penilaian portofolio yang diterbitkan oleh Tim Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemendikbud yang terbit tahun 2019 dan berbagai sumber referensi penilaian pembelajaran lainnya. Demikian Bapak dan Ibu bahasan kita tentang penilaian proyek dengan contoh penilaian pada jenjang sekolah dasar ini. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu dapat melakukan kegiatan penilaian pada para peserta didik dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.